Elkan Bagot resmi gabung Bristol Rovers. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot resmi bergabung dengan klub Liga 3 Inggris Bristol Rovers pada hari Jumat 2 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Dan pengumuman tersebut disampaikan oleh Bristol Rovers di laman resmi mereka. Klub dengan senang hati mengumumkan Elkan Bagot telah bergabung dengan status pinjaman dari Ipswich Town hingga akhir musim, tulis Bristol Rovers. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat Bristol Rovers hingga pekan ke-29 Liga 3 Inggris 2023-2024, menyisakan 17 pekan lagi. Dan Bristol Rovers duduk di posisi 11 dengan total 37 angka. Mereka terpaut 13 angka dari Oxford United di posisi 6 atau batas akhir tim yang mengikuti playoff promosi Liga 2 Inggris 2024-2025. Meski ini sulit, apapun bisa terjadi di sepak bola. Sementara itu, musim ini Elkan Bagot gagal masuk skuad utama Ipswich Town di Liga 2 Inggris atau Divisi Championship. Ia hanya diplot mentas bersama mereka di ajang-ajang level 2 seperti Piala Liga Inggris. Kesempatannya memperkuat Ipswich Town di Liga 2 Inggris 2023-2024 ini sangat kecil. Karena The Tractors, julukan Ipswich Town dalam trek tepat promosi ke Premier League 2024-2025. Hingga pekan ke-29, skuad asuhan Kieran McKenna ini duduk di posisi 2 klasemen dengan 59 angka. Jika sanggup mempertahankan posisi ini hingga akhir musim, mereka pun berhak promosi ke Premier League pada musim depan. Benarkah Sinteyong mulai nyaman di Indonesia? Sinteyong curhat ke media Korea Selatan usai 4 tahun melatih timnas Indonesia, dan ini menjadi tahun keempatnya menjadi pelatih timnas. Meski belum mendapatkan trofi bersama timnas Indonesia, ia sudah menorehkan beberapa prestasi. Selain prestasi, banyak cerita lain dari Sinteyong selama 4 tahun melatih timnas Indonesia. Ia pun mengaku masyarakat Indonesia memiliki indeks kebahagiaan yang tinggi dan dirinya mengaku senang bisa bekerja sama bersama timnas Indonesia. Karena para fans selalu mengingatkan anak asuhnya untuk tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Masyarakat Indonesia mempunyai indeks kebahagiaan yang tinggi. Mungkin itu sebabnya bahkan ketika para pemain tim nasional tampil buruk, ada banyak kasus di mana mereka meneruskannya dengan mengatakan, lain kali lakukan yang lebih baik lagi. Ujar Sinteyong dilansir dari The Jongang. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pun mengaku sudah menyatu dengan kebiasaan orang Indonesia dan dirinya mulai mengubah kebiasaannya soal sikap terhadap pertandingan hingga pola makannya. Saya mengubah segalanya mulai dari sikap saya terhadap pertandingan hingga kebiasaan pola makan, ujar Sinteyong. Selain itu, dirinya pun sudah terbiasa untuk selalu berkata cepat-cepat dalam bahasa Indonesia. Erick Thohir minta Sinteyong benahi lini serang timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Sinteyong untuk membenahi lini serang timnas Indonesia agar dapat lebih berprestasi di Piala Asia U23 2024. Usai sukses memenuhi target lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, PSSI membebani timnas U23 Indonesia untuk melaju hingga babak perempat final Piala Asia U23. Sebagai informasi, Piala Asia U23 akan digelar di Qatar mulai 15 April hingga 5 Mei 2024 mendatang. Demi merealisasikan target tersebut, Erick Thohir pun meminta pelatih timnas U23 Sinteyong untuk membenahi lini serang Garuda. Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan goalkeeper. Lihat bagaimana Australia kemarin, kata Erick Thohir pada hari Selasa 30 Januari dikutip dari laman resmi PSSI. Jarang menyerang tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu.
Tugas STY untuk segera benahi sektor itu agar target dapat tercapai, kata Erik. Sebagaimana diketahui, dari 26 line up timnas senior Piala Asia lalu, terdapat 11 pemain U23. Terlebih, mayoritas pemain berusia di bawah 23 tahun itu kerap tampil sebagai starter macam Justin Hubner, Pratama Arhan, Hernando Ari, Rafael Struijk hingga Marcelino Ferdinand. Oleh karenanya, di Piala Asia U23 nanti, Indonesia harus bisa berbicara banyak. Apalagi banyak pemain U23 kita masuk dalam skuad timnas senior kemarin dan beberapa pemain sering jadi starting 11. Dan itu modal yang sangat besar bagi STY untuk membuat kejutan, ucap Erick Thohir. Puluhan ribu orang ikut petisi desak kontrak baru Sinteyong. Komunitas Indonesia Pride yang aktif di media sosial membuat sebuah petisi agar PSSI segera memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Petisi yang diajukan oleh seseorang bernama Divo Sashendra itu muncul di laman change.org pada hari Rabu 31 Januari. Menurut keterangan yang ditulisnya, petisi ini muncul karena keresahan supporter timnas Indonesia atas kontrak Sinteyong yang akan habis pada Juni mendatang. Adapun petisi ini dibuat karena mayoritas pendukung timnas Indonesia di media sosial mendukung perpanjangan kontrak Sinteyong sesegera mungkin, tulis Divo. Mereka khawatir kejadian seperti yang dialami oleh Luis Milla ketika kontraknya tidak diperpanjang PSSI akan kembali terulang. Ketika itu, Luis Milla sendiri sukses membawa perubahan di tubuh timnas Indonesia, tetapi kontraknya tidak diperpanjang oleh PSSI. Komunitas Indonesia Pride pun tidak ingin kejadian seperti itu terjadi kepada Sinteyong, yang membawa perkembangan bagi skuad Garuda. Sinteyong selama 4 tahun dan Covid 2 tahun, melatih timnas Indonesia dan telah membawa timnas Indonesia ke perubahan yang luar biasa, bukan hanya secara permainan, tapi juga pencapaian. Ia berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Asia setelah 17 tahun dan untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia. Ia juga untuk pertama kalinya meloloskan Indonesia ke Piala Asia U23. Selain itu, Sinteyong juga membawa perubahan signifikan ke ranking Indonesia dari peringkat 176 ke 142 FIFA. Tambahnya, menurut mereka, dengan prestasi yang ditorehkan pelatih asal Korea Selatan tersebut, tidak ada alasan PSSI memutus kontrak Sinteyong.